Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peneliti sahabat Arena, berjumpa lagi bersama saya Dani Prastyo, founder dan CEO Arena Statistik. Pada materi kali ini, saya akan berbagi mengenai Path Analysis, SPSS, AMOS, dan LISREL. Penasaran? Jangan kemana-mana, watch our video. Sebelum saya mulai materi ini, subscribe terlebih dahulu channel Arena Statistik. Peneliti sahabat Arena, Path Analysis bermula dari analisis regresi. Analisis regresi merupakan analisis yang bisa Anda gunakan untuk memprediksi pengaruh secara langsung variabel bebas terhadap variabel terikat. Atau kalau kita gambarkan diagram jalurnya kira-kira seperti ini. X berpengaruh terhadap Y. Variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Regresi berkembang menjadi path analysis atau analisis jalur, di mana analisis jalur digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara langsung maupun tidak langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen melalui variabel yang diduga sebagai variabel mediasi. Kalau di dalam analisis regresi disebut dengan variabel independen, sedangkan di path analysis disebut dengan eksogen. Variabel dependen atau variabel terikat dalam path analysis disebut dengan endogen. Rangka konseptual dalam analisis jalur adalah sebagai berikut. Salah satunya, X berpengaruh terhadap Y, X berpengaruh terhadap Z, dan Z berpengaruh terhadap Y. Dalam diagram ini, kita bisa membacanya pengaruh X terhadap Y secara langsung dan secara tidak langsung melalui variabel Z. Sehingga variabel Z diduga sebagai variabel mediasi. Kenapa saya mengatakan diduga? Karena variabel tersebut harus diuji terlebih dahulu. Apakah benar variabel Z bisa menjadi mediator, bisa menjadi penghubung antara hubungan eksogen terhadap endogen. Tidak hanya menjelaskan pengaruh secara langsung maupun pengaruh secara tidak langsung antara regresi dan analisis jalur, tetapi masih banyak perbedaan antara regresi dan analisis jalur. Kita simak terus slide berikut. Perbedaan antara regresi dan analisis jalur berdasarkan istilah variabelnya. Kalau di dalam regresi menggunakan istilah dependent dan independent, sedangkan analisis jalur menggunakan istilah endogen untuk dependent dan eksogen untuk independent. Sifat hubungannya, dalam analisis regresi menguji pengaruh secara langsung, direct effect, sedangkan path analysis pengaruh secara langsung maupun tidak langsung, direct maupun indirect effect. Pengujian hipotesis di dalam regresi menguji hipotesis secara parsial maupun secara simultan. Sedangkan path analysis hanya menguji pengaruh secara parsial. Proses analisis, kalau dalam regresi hanya menganalisis satu kali. Ya, tentu saja menganalisis satu kali karena variabel dependennya hanya ada satu. Sedangkan analisis jalur, karena analisis jalur kalau di dalam SPSS ini dasarnya adalah regresi, maka dilakukan lebih dari satu kali analisis, yaitu sesuai dengan banyaknya variabel endogen. Berarti kalau variabel endogen Anda ada 3, maka Anda akan menganalisis regresi sebanyak 3 kali.
Kalau variabel endogen Anda ada 5, Anda akan menganalisisnya sebanyak 5 kali. Selanjutnya adalah perhitungan koefisien. Kalau analisis regresi, koefisiennya atau koefisien regresi didasarkan pada matriks covariance. Sedangkan path analysis, koefisien jalurnya didasarkan pada matriks korelasi. Nah, kalau matriks covariance itu kalau kita kenal dengan istilah unstandardized coefficient. Sedangkan matriks korelasi adalah standardized coefficient. Asumsi yang mendasari sama regresi dengan analisis jalur karena sama-sama menggunakan SPSS. Karena analisis jalur dasarnya adalah regresi kalau di dalam SPSS, maka asumsi yang mendasarinya juga sama. Ada linearitas, normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan satu lagi adalah autokorelasi apabila data kita berupa time series. Di dalam analisis jalur juga sama, ada linearitas, normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi apabila datanya adalah time series. Tetapi yang membedakan di sini, linearitas dalam regresi adalah linearitas residual menggunakan teknik salah satunya adalah Ramsey reset. Sedangkan dalam path analysis, pengujian linearitasnya adalah pengujian linearitas hubungan antara eksogen terhadap endogen. Tidak didasarkan pada residual. Nah, bagaimana dengan Amos? Ini tadi kita bahas path menggunakan SPSS. Bagaimana analisis jalur atau path analysis menggunakan Amos? Kita simak. Istilah variabelnya tentunya sama, analisis jalur, eksogen, dan endogen. Sifat hubungannya sama, yaitu menguji pengaruh secara langsung maupun pengaruh tidak langsung. Pengujian hipotesisnya secara parsial, analisis jalur tidak menguji hipotesis secara simultan. Kalau di dalam Amos, proses analisisnya hanya dilakukan satu kali, tidak didasarkan pada banyaknya endogen, melainkan didasarkan pada diagram jalur yang sudah kita gambarkan di dalam Amos. Berapapun endogennya, prosesnya hanya ada satu kali. Selanjutnya perhitungan koefisien juga sama, yaitu didasarkan pada matriks korelasi. Asumsi yang mendasari kalau kita menganalisis jalur menggunakan Amos, ada 3, linearitas, normalitas, dan outliers. Tidak perlu heteroskedastisitas, tidak perlu multikolinearitas. Cukup linearitas, normalitas, dan outliers. Lebih sedikit asumsi yang mendasari. Dan semuanya, baik linearitas, normalitas, dan outliers didasarkan pada diagram jalurnya. Kalau di SPSS, linearitas, normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, atau ada satu lagi autokorelasi, dilakukan pada masing-masing endogen. Ada masing-masing modelnya. Kalau path analysis menggunakan Amos, langsung jadi satu, yaitu didasarkan pada diagram jalur. So, Anda bisa menilai sendiri manakah yang lebih efisien kalau kita menganalisis jalur menggunakan SPSS atau kita analisis jalur menggunakan Amos. Bukan berarti saya mengharuskan menggunakan Amos, tidak. Anda bisa menggunakan SPSS atau Anda juga ada pilihan menggunakan Amos yang tentunya lebih efektif serta lebih efisien di dalam menganalisis jalur. Kalau tadi kita sudah bahas mengenai path analysis menggunakan Amos, lalu bagaimana path analysis menggunakan Lisel? Maka pertanyaan tersebut akan saya jawab di Statistical Workshop from Home Arena Statistik 2021. Let's improve SAM for meaningful research. Dengan topik yang sangat spesial,
Try understanding path analysis using Amos and Lisrel. Anda tidak hanya mempelajari satu software menggunakan Lisrel, tetapi Anda juga mempelajari path analysis menggunakan Amos. So, ada dua software sekaligus dalam satu workshop. Kapan pelaksananya? Kamis 25 Februari 2021. Dengan materi, definisi analisis jalur, definisi variabel dalam analisis jalur, merancang diagram jalur, prosedur analisis jalur, proses pengolahan data menggunakan Amos dan Lisrel, serta interpretasi hasil analisis. Jangan khawatir Anda tidak memahami materi ini karena pastinya kami akan membagikan kepada Anda materi tersebut dengan bahasa yang sederhana, sistematis, mendalam, dan tentunya mudah untuk Anda pahami secara mandiri. So, daftar sekarang juga di 085230453332 atau informasi yang lebih lengkap di www.swfh.arenastatistik.com. Jangan lewatkan kesempatan yang sangat berharga ini. Kuotanya terbatas, jangan sampai Anda tertinggal belum mendaftar Statistical Workshop from Home Arena Statistik 2021. Berarti sahabat Arena, mudah-mudahan materi tersebut, video tersebut bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa like, komen, dan share kepada rekan-rekan Anda agar materi ini lebih bermanfaat dan tentunya berkah untuk kita semua. Saya Dani Prasetyo, founder dan CEO Arena Statistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arena Statistik, research pasti mudah.